Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zona Buntu. Jadi di video ini kita akan memperlihatkan bagaimana ngerinya para netizen Indonesia, yang dimana netizen ini memberikan reaksi hujatan kepada pihak Pertamina, yang katanya pihak Pertamina ini melakukan BBM oplosan. Jadi ini menimbulkan riak-riak dan berbagai komentar menolak dari para netizen. Jadi untuk lebih lengkapnya kita simak videonya berikut ini. Gila guys, gua pagi ini ngebaca headline berita ini cuma bisa ngelus dada. Bisa-bisanya Pertamina dia nge-oplos Pertalite jadi Pertamax cuy. Aduh, gila sih. Gue sebagai konsumen ya, gue bela-belain gue gak ke Shell, gue gak kemana, gue cuma percaya sama Pertamina. Tapi ternyata Pertamina. Gue sebagai konsumen kecewa banget sih. Gue pemilik mobil yang menggunakan bahan bakar Pertamax, dan gue berharap bahwa bahan bakar Pertamax itu bisa membuat mesin gue awet. Hasilnya ternyata begini. Gila sih. Gila. Makanya keluar hashtag kabur aja dulu. Gimana gak kabur aja dulu? Tabah. Orang Indonesia tuh udah tabah banget. Bensin dioplos, nyari kerja susah, bahan pokok semua naik, gaji nggak naik-naik. Ya udahlah, gimana nggak kabur aja dulu nih. Ini negara sampai rugi triliunan rupiah loh. Karena apa? Di samping karena mereka ngoplos si Pertalite sama si Pertamax itu biar jadi Pertamax murni ceritanya. Padahal itu cuma oplosan dicampur gitu. Tapi mereka juga ngelakuin markup untuk impor minyak mentah. Gila sih. Baru kali ini gue bener-bener kecewa berat. Pertalite oplos jadi Pertamax. Hebat. Korupsinya bukan cuma merugikan negara tapi juga merusak mesin. Ya Allah, gue ngebayangin nanti para pelaku di neraka pas disiksa malaikat bilang udah dimonopoli, dikorupsi. Udah cabut tuh hak monopoli Pertamina. Tapi gue yakin sih rakyat Indonesia tuh banyak yang masuk surga lewat jalur zalim pemerintah. Makanya cocok banget Indonesia dibilang negara berkembang. Nggak mungkin sih. Ayo tebak, penjara berapa tahun ayo? Pak Jaksa Agung siap-siap naik banding, Pak. Ya jadi begitulah gambaran nanti kasus Danantara. Nggak mungkin Danantara mah bagus bersih semuanya. Kaburan. Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax Rp12 sampai 14.000 isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi Konoha udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. Nah, tersangkanya masih muda-muda ya, ganteng-ganteng semua tuh ya. Glowing semua, kayaknya skincare-nya pakai Pertamax ya. Atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali itu ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesal banget sih denger berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi dilaporinnya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gue SD, SMP, SMA ya. Itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih, dan semua orang melihatnya itu kayak ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang memperkaya diri mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh. SDA-nya juga
kaya banget. Tapi nggak bisa ngelolanya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau nggak? Ini juga nih, siapa ini nih ya? Lu kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu, malah korupsi lu, goblok. Kan kegocek lagi kan, kegocek lagi kita semua. Ternyata bayar sekian ribu lebih mahal itu nggak ngasih kita BBM dengan kualitas yang lebih baik guys, cuma ngasih kita fast track doang, jalur VIP doang itu, yang nggak usah antri panjang, nggak usah scan barcode pokoknya. Tapi BBM sebenarnya didapat sama aja. Kejawab ya sekarang ternyata kenapa kendaraan kalian diisi Pertamax kok malah ngadet-ngadet. Bukan malah lancar, bukan malah makin enteng, bukan malah lebih awet mesinnya. Enggak, pas maintenance bulanan juga bukan malah lebih bersih tuh cucian olinya, karena isinya oplosan. Udahlah, gak usah lagi beli bensin di plat merah, beli aja di pom bensin tetangga no. Dikadalin sama BUMN loh, dikadalin, itu perusahaan negara ngadalin lu. Bayangin, sebel nggak lo? Coba ya, 190 sekian triliun itu nih, setelah mereka yang merasakan itu pada pakai oren-oren, dapat hukumannya kayak apa? Kita kawal terus. Pokoknya awas aja kalau misalkan beneran nih abis balikin duitnya terus dimaafin, nggak ada hukuman penjaranya. Nggak rela gue penjara kalau cuma dapat 2-3 tahun, 5 tahun juga nggak rela gue. 10 tahun masih belum cukup kalau kata gue. Itu 193 triliun bro. Yang rugi siapa? Kita masyarakat nih ya. Itu kendaraan yang udah diisi sama BBM oplosan kayak gitu, itu maintenance-nya lebih susah lagi, lebih mahal. Biaya kerusakan yang harus kita tanggung itu lebih mahal. Ingat guys, kawal terus, jangan mau dibodoh-bodohin cuma udah pakai seragam oranye terus udah cukup gitu, abis itu kita udah lupa. Jangan. Udah berapa banyak kejadian ya korupsi cuma pakai seragam oranye doang, abis itu nggak tahu nih hukumannya akhirnya yang mereka terima apa. Cuma ya elah, kecil kayak gitu, keluarganya masih kaya raya, masih seneng-seneng. Merekanya habis dari penjara, keluar dari penjara nyalek lagi, keluar dari penjara masih menempati jabatan tingkat atas lagi di perusahaan negara lagi. Nggak ada, nggak mau gue. Semangat guys, tetap kawal, tetap marah, tetap ngamuk, tetap misuh. Ternyata selama ini kalau kita beli Pertamax yang kita dapat itu adalah Pertalite. Akhirnya guys, kasus besar di Pertamina ini diungkap sama Kejaksaan Agung yang merugikan negara sampai 193,7 triliun rupiah. Dan permainan blending atau oplosan Pertalite jadi Pertamax secara masif ini adalah salah satu penyebab BBM di Indonesia harganya mahal. Dan cara tindak korupsinya ini bikin kaget semua pihak. Jadi simpelnya kita pakai bahasa gampang aja ya. Para pelaku yang punya wewenang ini mengirimkan bensin Pertalite ke depo. Dan di depo Pertalite ini di blending, dioplos atau dicampur sama bahan-bahan sampai memiliki kadar RON 92 hingga seolah-olah Pertalite ini menjadi Pertamax. Dan posisi kasus ini atau tindakan kejahatan ini terjadi pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Ada 7 tersangka yang ditetapkan sama Kejaksaan Agung dalam kasus ini, yang salah satu diantaranya adalah anak dari Raja Minyak di Indonesia. Kita semua pasti marah banget sama kasus ini, soalnya ini salah satu tindak korupsi yang efeknya dirasakan langsung sama masyarakat. Tapi sisi baiknya, akhirnya tikusnya beneran bisa ditangkap di tahun ini. Pertanyaan besar ya, mana orang-orang yang kemarin bilang kalau presiden itu cuma omon-omon? Oleh kasus korupsi gede lagi dihajar satu persatu. Kemarin dalam satu hari aja ada 3 preskon kasus korupsi. Pertama, kasus Pertamina 193 triliun ini. 2, kasus impor gula di Kementerian Perdagangan yang menyeret nama Tom Lembong ini mulai masuk babak baru. Ketiga, kemarin KPK juga preskon bahwa udah mengungkap kasus korupsi di Kementerian Keuangan. Cuma kenapa malah banyak yang nggak dukung pemberantasan korupsi yang lagi dilakukan sama pemerintah? Apa kalian ngedukung koruptor kayak tempe mungkin? Apa perlu media tempe ini diaudit sumber duitnya dari mana? Mau begitu? Ustadz bahas tentang bagaimana hukumnya ngoplos Pertalite jadi Pertamax. Nah, kacau nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah mengancam dalam hadis yang berbunyi, "Man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar." Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka. Jadi siapa saja yang menipu atau mengelabui termasuk mengoplos Pertalite dengan
Pertamax untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka ia telah melakukan dosa yang besar. Walaupun uang yang didapatkan banyak, tapi sayangnya yang banyak ini hilang keberkahannya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari harta yang haram. Nah, itu ya, save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fiikum. Kalian masih inget gak kasus mobil yang ngisi BBM jenis Pertamax terus mogok? Pas dibongkar di bengkel, ternyata Pertamaxnya kotor, dan itu ngimbasnya sampai ke mesin-mesin juga. Nah, ternyata plot twistnya pelakunya adalah Dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri. Lu bayangin aja, RON 90 disulap menjadi RON 92, alias Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Dan kira-kira lu ngebayangin berapa tahun mereka udah ngelakuin hal itu? The real BUMN Pertamina sudah tipu rakyat sendiri demi keuntungan pribadi. Pejabat kita kurang kayak apa lagi? Korupsi minyak mentah merugikan negara hingga 193,7 triliun. Wajar angkanya fantastis karena ini mungkin dilakuin satu Indonesia. Dan selain Rifa Siahan, Dirut Pertamina Patraniaga itu sendiri, anak bos minyak Riza Kolik jadi tersangka juga. Jadi total yang ditangkap sama kejaksaan sampai hari ini ada 7 tersangka. Berarti selama ini kalian yang ngisi pakai Pertamax sebenarnya adalah Pertalite yang nggak ngantri dong. Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga. Kau ucuk sak goblok-goblok sak kucul-kuculke. Terutama aku wis diapusing ini loro atiku tenan cekit-cekit atiku. Karena apa selama aku ngisi Pertamax jerone Pertalite cok dioplos kudu aras tok sing dioplos. Pertalite dioplos dari Pertamax. Hal sekecil ini kenapa kamu harus berbohong? Kenapa? Negara rugi kon ro 193 T. T ini apa cak? Triliun cok, triliun iki kudu ngono lho. Tolong pak, negara rugi poli iku rek 193 T. Lek genang kretes sumpah sampe melentes pitung turunan dan T. Wis kon mendingan kon kabeh yo. Kon kabeh ngisi ondok sel. Wis iki kudu endorse, kudu apa-apa. Terus di sel pelayanane ramah dan gak iso dioplos wis. Wis yo. Pak, aku ki rugi pol, Pak. Termasuk aku iki yo kena rugi ngono. Ngono iku saja nodo ku mati, Pak, halal. Urusan-urusan ini negara iku Pak tenan. Colek nih botak. Boykot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicet doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun, bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana-sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan. Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non-subsidi, ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat, ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun, tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh, sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya, basmi sampai akar, karena gak ada ampun buat pengkhianat negara.
193,7 triliun. Ini gila teman-teman, duit sebanyak itu raib gara-gara korupsi di Pertamina. Jelas, kasus ini nggak main-main. Kejagung baru aja bongkar skandal korupsi terbesar di sektor minyak selama 2018 sampai 2023. Ada permainan busuk nih teman-teman di dalam Pertamina yang bikin negara rugi sampai 193,7 triliun. Modusnya licik ternyata. Mereka sengaja nurunin produksi kilang minyak dalam negeri. Terus pura-pura bilang kalau minyak lokal nggak memenuhi standar. Akhirnya minyak dalam negeri malah diekspor. Sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi lewat impor. Masalahnya lagi, impor ini dikondisikan lewat broker-broker ilegal yang naikin harga jauh lebih mahal. Siapa yang diuntungkan? Ya jelas bukan rakyat, tapi para petinggi di dalam Pertamina dan broker minyak itu sendiri. Mereka main mata buat naikin harga minyak impor, yang ujung-ujungnya bikin harga BBM di Indonesia makin mahal teman-teman. Rakyat jadi korbannya, sementara mereka berpesta di atas uang haram tersebut. Dan parahnya lagi, uang kompensasi dan subsidi BBM yang harusnya buat bantu masyarakat malah jadi bagian dari permainan kotor mereka. Kabarnya sekarang ada 7 tersangka nih yang udah ditetapkan, mulai dari Direktur Pertamina Patraniaga, Direktur Kilang Pertamina Internasional, sampai bos-bos di perusahaan minyak itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah semua dalang di balik kasus ini bakal beneran diusut tuntas? Atau ujung-ujungnya kasus ini bakal tenggelam seperti yang udah-udah? Jangan sampai teman-teman, skandal 193,7 triliun cuma jadi tontonan. Ya paling beberapa hari ke depan bakal jadi hashtag yang lebih menarik lagi di atas 300T. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Dirjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan RON masing-masing. Jadi kalau Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Pertamax Turbo RON 98. Dan kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya bukan pengoplosan ya, tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna, sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Seperti Pertamax ini diberi warna biru, kemudian Pertamax Turbo diberi warna merah. Selain itu juga diberikan zat aditif untuk meningkatkan performance dari BBM itu sendiri. Jadi sekali lagi kami tegaskan, ini bukanlah pengoplosan, tapi untuk meningkatkan performance, dan kami himbau ke masyarakat untuk tidak perlu khawatir menggunakan produk Pertamax kami yang ada di SPBU. Karena itu tadi sudah melalui serangkaian uji kualitas yang cukup ketat, kemudian juga sudah memenuhi spesifikasi dari Dirjen Migas, dan tentunya dalam distribusinya pun ini terus diawasi oleh regulator, dalam hal ini adalah BPH Migas. Jadi perlu kami tegaskan bahwa treatment ini bukanlah pengoplosan, dan treatment ini tidak mengubah nilai oktan yang ada di Pertamax. Jadi Pertamax tetap merupakan produk BBM dengan RON 92, dan masyarakat tidak perlu khawatir, tetap gunakan Pertamax seperti biasa. Pertamina rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7, cuman yang kehighlight di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker. Masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat, harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina. Kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu? Kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina, karena kita konsumen merasa dirugikan.
Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain, coba komen di bawah. Jadi bisa kita saksikan videonya tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.